Halo guys, semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian, salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika, yaitu mengenai kesetimbangan. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Sebuah piringan bundar, diameternya 30 cm dapat berputar terhadap sumbu horizontal melewati pusatnya. Ini piringannya, ini pusatnya. Tali ini melewati sebuah kirikan ini tanpa gesekan dan diikatkan pada beban 200 Newton. Salah satu ujung tongkat ini yang homogen panjangnya 120 cm dilekatkan pada pusat piringan itu. Sistem ini dalam keadaan setimbang bila tongkat ini horizontal. Pertanyaan yang A adalah berapa berat tongkat? Kemudian yang B, bagaimana arah tongkat pada keadaan setimbang baru bila beban lain sebesar atau seberat 15 Newton digantungkan pada ujung tongkat yang bebas seperti dilukiskan oleh garis putus-putus nih. Jadi ini. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Pertama kali kita tinjau adalah beban sebesar 200 Newton ini. Selanjutnya kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada beban ini. Pertama kali adalah berat sendiri, WA. Kemudian beban ini berhubungan dengan tali, maka tali memberikan gaya yaitu sebesar TA. Oke. Nah, beban ini diam, maka dia setimbangan. Nah, selanjutnya kita terapkan syarat-syarat kesetimbangan. Sigma Fy sama dengan 0. TA itu ke atas, maka kita anggap positif. Sedangkan WA itu ke bawah, maka dia harus negatif. Jadi min WA sama dengan 0. Atau TA sama dengan WA, WA-nya diketahui, maka TA ketemu 200 Newton. Oke. Selanjutnya kita tinjau ini kesatuan antara piringan dan tongkat homogen ini. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama kali adalah berat tongkat, yaitu Vt. Kemudian piringan ini mestinya kalau diketahui beratnya, itu digambarkan juga berat tongkat, berat piringan ke bawah. Tetapi dalam soal tidak diketahui. Ya. Oke, selanjutnya ini piringan itu berhubungan dengan tali. Maka tali memberikan gaya yaitu sebesar TA. Nah, tali ini tadi di dalam soalnya diketahui ringan atau beratnya bisa diabaikan. Kemudian kirikan ini yang dilewati tali itu juga tanpa gesekan. Maka gaya tegangan tali itu sepanjang tali ini bisa dikatakan sama. Jadi kalau ini TA ini adalah gaya tegangan tali, maka gaya tegangan tali di sini juga sama dengan TA. Oke. Selanjutnya nih, piringan itu berhubungan dengan poros. Maka poros ini memberikan gaya ke piringan. Nah, di sini nggak tahu arahnya, maka digambarkan saja ini sebagai komponen horizontalnya, yaitu FCX. Kemudian ini komponen gaya dalam arah vertikal, yaitu FCY. Ini adalah gaya yang dilakukan oleh poros terhadap piringan. Oke. Jadi itulah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini piringan plus tongkat. Nah, ini juga diam. Sistem diam, maka dia setimbang, maka kita terapkan syarat-syarat setimbangan, yaitu sigma momen terhadap titik C. C adalah pusat di sini. Jadi sama dengan 0 ya. Nah, gaya-gaya yang menimbulkan momen pertama adalah TA. TA melalui vektor TA kita buat garis panjang tak hingga, ini merupakan garis kerja gaya untuk vektor TA. Selanjutnya melalui titik C kita buat garis tegak lurus terhadap garis kerja gaya tadi. Maka titik potongnya adalah kurang lebih di sini. Sehingga dari titik C
sampai titik potong di sini, itulah lengan gaya atau lengan momen untuk vektor TA. Sehingga kalau kita masukkan sini, TA ini adalah gayanya, dikalikan D per 2 ini adalah lengan gaya atau lengan momen. Jadi setengah diameter. Kemudian kalau kita lihat arah vektor TA itu ke kiri, mengitari titik C itu berarti dia menimbulkan momen berlawanan arah jarum jam. Oke, di sini kita tandai positif. Selanjutnya kita lihat vektor gaya yang lain yang menimbulkan momen adalah WT. Melalui vektor ini kita buat garis panjang tak hingga yang merupakan garis kerja gaya untuk vektor WT. Kemudian melalui titik C kita buat garis tegak lurus, memotong garis kerja gaya untuk vektor WT. Titik potongnya adalah di CG. Sehingga dari C sampai CG itulah lengan gaya atau lengan momen untuk vektor WT. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka nih, WT ini gayanya, L per 2 adalah lengannya. Jadi L itu panjang tongkat. Jadi dari sini ke sini itu berarti separuh, karena tongkatnya adalah tongkat homogen. Nah, sekarang kalau kita lihat arah vektor WT itu ke bawah, mengitari titik C itu berarti dia menimbulkan momen searah jarum jam. Kalau berlawanan tadi positif, maka searah harus negatif. Nah, gaya-gaya yang lain yaitu FCX, FCY, dan juga tadi kalau misalnya berat piringan itu diketahui berarti ini. Nah, ketiga gaya ini garis kerjanya itu melalui titik C. Berarti ketiga gaya itu tidak memiliki lengan gaya atau lengan momen. Sehingga ketiga gaya itu tidak menimbulkan momen. Atau kalau dihitung itu momennya adalah 0. Sehingga hanya dua gaya ini saja yang menimbulkan momen. Sehingga ini sama dengan 0. Oke. TA sudah kita peroleh 200 Newton. D itu diameter piringan 30 cm atau 0,3 meter. Oke. L-nya panjang tongkat 120 cm atau 1,2 meter. Oke. Maka dari persamaan ini ketemu WT 50 Newton. Oke, pertanyaan A sudah terjawab. Berat tongkat yaitu WT sebesar 50 Newton. Nah, sekarang pertanyaan yang B, apabila tongkat ini, ujung tongkat itu diberi beban yaitu sebesar 15 Newton. Maka dengan adanya beban ini, piringan ini berputar sehingga posisi tongkat ini membentuk sudut alfa, itu katakanlah terhadap horizontal. Oke, sekarang kita tinjau beban ini. Kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada beban ini. Pertama adalah berat sendiri, WB. Kemudian beban ini berhubungan dengan tali. Maka tali memberikan gaya ke beban sebesar TP. Nah, beban ini diam, maka dia setimbang. Kita terapkan syarat kesetimbangan sigma Fy sama dengan 0. TB ke atas arahnya, maka kita tandai positif. Sedangkan WB ke bawah, maka dia negatif. Jadi min WB sama dengan 0. WB-nya 15 Newton, maka TB ketemu 15 Newton juga. Oke. Sekarang kita tinjau ini. Sistem piringan plus tongkat yang menjadi satu kesatuan. Nah, vektor gaya-gaya yang bekerja itu kita gambarkan. Pertama nih, berat tongkat, WT. Kemudian tongkat ini ujungnya berhubungan dengan tali, maka tali memberikan gaya ke tongkat yaitu sebesar TP. Nah, gaya ini adalah gaya tegangan tali. Kita tahu nih, tali ini beratnya diabaikan atau tali ini ringan, maka gaya tegangan tali dimanapun posisinya itu sama, yaitu TB. Jadi di sini TB, maka di sini juga TB. Oke, selanjutnya nih, piringan berhubungan dengan tali, maka tali memberikan gaya yaitu sebesar TA. Jadi ini sama dengan yang telah kita bahas, yaitu untuk pertanyaan yang A. Kemudian, piringan berhubungan dengan poros. Poros memberikan gaya, arahnya tidak tahu, maka nih
kita gambarkan vektor gayanya itu komponen horizontalnya adalah FCX, komponen vertikalnya adalah FCY. Oke, kalau ini piringan itu kalau beratnya diketahui, maka bisa digambarkan itu vektornya ke bawah. Oke, nah sekarang sistem ini diam, maka dia juga setimbang. Kita terapkan syarat kesetimbangan yaitu sigma momen. Nah ini sigma momen terhadap titik C sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat gaya-gaya yang menimbulkan momen itu pertama adalah TA. Jadi TA ini untuk pertanyaan yang A sudah kita ketahui lengan gaya atau lengan momennya adalah setengah diameter. Maka kalau kita masukkan ke sini, TA ini gayanya, kemudian ini lengannya setengah diameter, maka ini momen. Nah, arah gaya itu ke kiri, mengitari titik C itu berarti mengitari arahnya berlawanan arah jarum jam. Kita tandai positif. Oke. Kemudian vektor gaya yang lain yang menimbulkan momen adalah WT. Melalui WT kita buat garis panjang tak hingga. Ini merupakan garis kerja gaya vektor WT. Nah, melalui C kita buat garis tegak lurus vektor gaya tersebut, garis kerja gaya tersebut, maka titik potongnya kurang lebih di sini. Nah, dari titik potong ini sampai C itulah lengan gaya atau lengan momen untuk vektor WT. Sehingga kalau kita masukkan sini, WT ini adalah gayanya, kemudian lengannya adalah setengah L dikalikan cos alfa. Jadi setengah L kalikan cos alfa itu berarti dari ini, titik ini, sampai titik C. Nah, kita lihat ini arahnya WT itu, vektornya itu arahnya ke bawah. Mengitari titik C itu berarti dia mengitari searah jarum jam. Maka momen yang searah jarum jam itu negatif karena yang berlawanan itu positif. Oke, selanjutnya nih, vektor TB. Melalui vektor TB ini kita buat garis panjang tak hingga. Nah, ini adalah garis kerja gaya untuk vektor TB. Melalui C kita buat garis tegak lurus vektor garis kerja gaya tersebut. Maka titik potongnya kurang lebih di sini. Nah, dari titik potong ini sampai C itulah lengan gaya atau lengan momen untuk vektor TB. Maka kalau kita masukkan ke sini, TB ini gayanya, lengan gaya atau lengan momennya berarti L cos alfa. Nah, sekarang ini TB itu arah vektornya ke bawah, mengitari titik C berarti dia mengitari searah jarum jam. Maka momen yang searah jarum jam itu negatif. Oke, gaya-gaya yang lain itu FCY, FCX, serta vektor gaya berat piringan. Itu garis kerjanya itu melalui titik C. Maka ketiga gaya ini tidak memiliki lengan gaya atau lengan momen. Sehingga ketiga gaya ini bisa dikatakan tidak menimbulkan momen atau tidak mempengaruhi ini sigma momen terhadap titik C. Oke, jadi hanya ketiga gaya ini TA, WT, dan TB. Momennya sudah dituliskan, ini berarti sama dengan 0. Nah, TA ini sudah diperoleh besarnya 200 Newton, D diameternya adalah 0,3 meter, WT sudah ketemu 50 Newton, L panjang tongkat 1,2 meter, TB sudah ketemu 15 Newton, L panjang tongkat 1,2 meter. Oke, dari persamaan ini maka ketemu cos alfa, yaitu sebesar 0,789. Nah, alfanya maka ketemu 37,9 derajat. Oke, jadi ini jawaban pertanyaan yang B, yaitu posisi tongkat itu membentuk sudut ini alfa, yaitu sebesar 37,9 terhadap garis horizontal. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa Anda terima dengan baik, dengan gamblang. Kalaupun masih ada yang bingung, video ini bisa diulang lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.